Di dapur kita ibu-ibu bisa cuma paling lama 5 detik ya, ya dipotong dimakan ya gitu, seperti itu. Tetapi ikan tuh harus hidup dalam air. Oke, itu khotbah saya. Sudah jelas Bapak Ibu? Kalau sudah jelas, sekian firman Tuhan ya. Oke, Kejadian pasalnya yang kedua ayat yang ke-7 saya akan sampaikan mengapa kita harus beribadah. Beribadah itu sama dengan berbakti. Dulu saya waktu sekolah minggu di Sawahan, kita kenal kebaktian. Minta Tuhan bimbing. Terus ini kebaktian. ini kebaktian Roh saya. Loh, udah apa? Sampai Yesus datang. sampai Yesus datang. ya yaitu umurnya sudah 55 ke atas ya. Apa gua kakak? Saya dulu ya dididik oleh saya sekolah minggunya pagi hari Bapak Ibu Sawahan itu. Kalau ibarat umumnya sore hari jam 3 pas 6 pasal lupa ya. Dan sekolah saya kebetulan di daerah Pertemuan Kali, Pertemuan Gang 1. Sekarang sudah tidak ada lagi. Itu sekolah mungkin ya paling kurang layak di Surabaya. Kalau hujan banjir libur, temboknya bolong-bolong, apalagi pinggir kali ya. Dan rumah saya di Pumak Kerajaan. Jadi saya itu masih umur 8 tahun, jalan kaki loh ke sekolah saya itu. Dan sepulang sekolah saya selalu mampir di GPP Sawahan di ruang doa. Pertama kenapa? Karena ada AC-nya. Rumah saya ada AC-nya. Yang kedua memang saya suka berdoa ya. Kayak saya dulu berdoa, kami dididik untuk lipat kepala, lipat mata, lipat tangan, lipat kaki, lipat badan ya. Jadi nggak bisa duduk ini, nggak bisa, harus berlutut. Dan masyarakat masih kan warnanya itu karpetnya warna hijau. Atau sekarang masih ada nggak ya? Ada. Ruang doa masih ada Pak ya? Oh puji luar biasa ya. Saya di situlah saya berdoa tiap hari untuk orang tua saya. 10 tahun kemudian bapak saya, mama saya bertobat di nama Tuhan Yesus. Amin. Dan hadiah terbesar bagi papa mama saya adalah papa mama saya orang yang baik sekali, orang yang baik sekali. Tapi dia susah untuk terima Tuhan Yesus. Setiap pulang sekolah minggu saya pasti disuruh berbaris, dipukul tangan kaki saya pakai sapu. Iya, minggu. Tapi saya tetap mereka ke gereja. Sama guru sekolah minggu saya dikasih Alkitab kecil supaya papa mama tidak tahu saya punya Alkitab. Saya jahit, mama saya menjahit baju Bapak Ibu. Saya pakai kain warna merah sehingga mereka tidak tahu itu Alkitab. Dan karena guru kami mengajar kami kasih PR, hafalan. Kalau bisa hafal kasih hadiah gambar. Nah saya hobi menggambar. Lama-lama saya hafal banyak ayat. Nah sekarang kalau mau khotbah gampang ya. Sudah biasa menghafal banyak ayat. Berapa tahun setelah minggu tuh, jadi saya hafal banyak ayat sekali. Kemudian lama-lama saya akhirnya saya bisa bawa papa mama saya ke gereja Sawahan juga, dan mereka senang sekali. Jadi bilang kok ada orang apa tuh hak minta karena orang ke jadi musuh, jadi pendeta. Oh iya itu, kok bisa itu? Asli jumbo itu ya. Mulai itu betul orang asli juga sana, orang kayak juga. Saya ibadah, kita mau hafal atau ngomong-ngomong bahasa suku kita. Dan papa mama saya senang sekali dia berteman dengan Om Ishak setiap hari ibadah, dan dia di Mabes juga di Sawahan sampai papa saya meninggal. Mama saya pernah masih hidup, berusia 88 tahun, sehat, bisa suka jalan-jalan kemana-mana masih ada. Cuma telinganya mama saya agak terganggu ya. Tapi kakinya sehat, otaknya sehat ya. Kami bisa pindah rumah ke Padang Indian
disumpah saudara sekandung untuk anaknya 5. Papa saya kasih nama seperti itu. Akhirnya dan 5-5-nya Pak engkong kakek saya itu juga seorang pendeta. Papa saya juga pendeta, tapi pendeta kelenteng ya. Kayak Agung lah, kayak Kong. Jadi dan saya calon boksu berikutnya ini. Tapi akhirnya saya menjadi boksunya orang Kristen, ya, boksunya orang Kristen. Dan 5 anak-anak papa mama kami semua jadi hamba Tuhan. Mimpin gereja dari keluarga pendeta kelenteng jadi keluarga pendeta Kristen. Puji Tuhan, itulah kisah saya ya. Saya hari ini mau share mengapa saya kok mau beribadah meskipun saya tahu kalau pulang dari gereja pasti digebukin kaki saya belakang pakai sapi seperti itu. Tapi justru yang membuat papa saya itu bisa bertobat karena dia lihat bagaimana Tuhan melalui GPP Sawah itu mendidik saya sebagai anak yang baik. Saya mengerti arti berbakti. Berbakti itu begini Bapak Ibu. Sekarang mungkin nama ibadah ya, itu namanya kebaktian, berbakti. Kita hanya bisa berbakti kepada dua pihak saja. Yang pertama berbakti kepada Tuhan yang menciptakan kita, dan berbakti kepada papa mama kita yang melahirkan kita. Tanpa papa mama kita tidak ada, betul? Dan saya pun tidak bisa menjadi papa mama untuk papa mama saya. Jadi saya hanya bisa berbakti, berbakti sama orang tua saya, berbakti sama Tuhan saya. Itu tak usah cari ayat di Alkitab pun, agama manapun, beberapa agama mengakui hal seperti itu. Apalagi saya dan keluarga Toto seperti ini, ya kita sangat mengerti hal ini. Cuma ada bedanya, Papa saya Papa kita kan belajar menghormati leluhur kita, betul. Tapi Tuhan saya mengajar lebih dari sekedar menghormati. Kata 1 Yohanes 3:16, kalau kamu mengasihi saudaramu sebagaimana Kristus berkorban buat kamu, kamu juga harus berkorban untuk saudaramu. Untuk itu iya Pak, Tuhan mengajar saya untuk berkorban untuk Papa, rela mati untuk Papa, karena saya mengasihi Papa. Papa saya terpukul sekali ya. Dan sekitar Pak menghormati, tapi kita juga mau berkorban untuk orang yang kepadanya kita berbakti. Dan Papa saya melihat hidup saya, dia mau ikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah ini Kejadian 2 ayat yang ke-7 saya bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, pria Adam, itu dari debu tanah. Ketika itu, ketika ada embun yang naik ke atas turun membasahi tanah. Itu tanah itu sudah basah, tanah berlumpur atau tanah liat. Ya dibentuklah manusia. Saya sudah bahas mengenai embun yang naik ke atas itu ada khotbah lagi. Tapi tanah yang basah itu dibentuk Tuhan berbentuk manusia, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia, pria itu, Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sebelum Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya tanah liat Adam itu, Adam hanya sekedar tanah liat. Dia bukan makhluk yang hidup di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan itu bukan makhluk hidup. Dia hanya sebuah tanah liat, bukan seorang manusia. Ingat ya, kapankah debu tanah tersebut, lempung itu, lumpur itu, tanah itu menjadi manusia yang hidup? Kapan? Ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Nafas hidup itu dalam bahasa Inggris
Inggrisnya air in himself. Air itu udara dari dalam dirinya Tuhan dimasukkan ke dalam hidungnya tanah liat manusia. Artinya manusia itu hidup dengan cara menghirup udara dari Tuhan. Apa itu? Hadirat. Kalau ada orang hidupnya di luar hadirat Tuhan, tidak menghirup udara roh udara sama ya kata Yesus, kamu roh itu seperti apa? Ya seperti angin, kamu bisa merasakannya, bisa merasakan kesempringannya. Apa itu sempringit? Saya lupa bahasa sampai yang lama. Kita bisa merasakan kesempringinannya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Itulah roh, angin, udara, nafasnya Tuhan seperti itu ya. Jadi itu adalah udara, air in himself, udara dari dalam dirinya Tuhan. Kita baru bisa menerima udara tersebut ketika Tuhan mengembuskan. Ingat, ada di kitab Injil, Yesus mengembuskan dan berkata, Shalom Alaikum, terimalah damai sejahteraku. Tapi dia sebelum menghembuskan, itu udara, rohnya, hadiratnya. Jadi kalau ada manusia yang tidak hidup dalam hadirat Tuhan, dia di hadapan Tuhan dikatakan mati. Sama kayak tadi saya bilang, ikan itu, ekosistemnya ikan itu, lingkungan ikan itu supaya bisa hidup harus dalam air. Tidak bisa hidup di dapur kita. Apa di kompor ibu-ibu ya, dijadikan goreng gitu ya. Jadi kalau ada pelayan Tuhan, orang Kristen namanya, kalau dia belum menerima ya, belum hidup dalam hadirat Tuhan, dipenuhi terus menerus. Kata dipenuhi itu artinya refill, diisi terus. Nggak boleh tekor, diisi terus. Sama kayak mobil, kalau BBM-nya habis gimana Bapak Ibu? Mogok. Nggak bisa hidup mesinnya ya. Kita butuh BBM tersebut. Kita butuh udara hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Worship. Menyembah merupakan keharusan untuk supaya kita bisa hidup. Sama kayak kita bernafas, sama. Tuhan mencari apa? Pemusik? Bukan. Penyembah yang main musik, penyembah yang menyanyi, penyembah yang berkorban, penyembah yang menjadi penyambut jemaat, penyembah yang mengatur kendaraan mobil, penyembah yang menjadi suami seseorang, penyembah yang menjadi istri seseorang, penyembah. Mama saya lu penjahit baju, berarti mama saya tiap hari ngapain? Jahit baju ya. Kalau kita tuh penyembah, berarti kita tiap hari ngapain? Oh, namanya penyembah ngapain tiap hari? Menyembah Tuhan ya. Seperti itulah. Semoga waktunya cukup, saya akan percepat sekarang pertanyaan 10 ya. Kita kenal ada bagian manusia ya, yang nampak ini namanya jasmanian atau tubuh atau panca indera kita, tangan dan kaki kita, rambut kita, itu yang kelihatan ya. Tapi yang kedua itu jiwa itu jiwani. Apa itu? Nah, kita punya kehendak, kita punya keinginan, kita bisa berpikir ya, bisa belajar, bisa berpengetahuan. Yang ketiga itu kita punya emosi, perasaan kita marah, sedih dan sebagainya. Tapi yang mau bahas pada pagi hari ini bagian yang terdalam dalam diri kita yang berasal dari Tuhan yang tadi dihembuskan, yaitu roh manusia. Ya, roh manusia. Semua kita mungkin Bapak Ibu yang pernah punya anak, waktu anak kita masih bayi, itu hal apa yang kita takuti yang dialami oleh anak bayi kita?
Sakit ya. Sakit apa Bu Pak? Panas. Demam. Demam masih bisa diobati. Apa yang nggak bisa diobati? Yang nggak susah? Stop. Bapak-bapak pernah menyedot umbelnya dari bapak-bapak? Pernah. Yang dia nggak pernah nanti. Yang pernah. Pernah. Rasanya gimana? Asin. Bener. Kalau yang bingung tuh berarti belum pernah nyedot. Buntu itu. Saya mati-mati sama babysitternya. Kalau sus tidak berani atau jijik sama umbelnya anak saya, kalau dia mampet tengah malam, AC-nya dimatikan, dikurangi dinginnya, panggil saya sama isi saya kok. Karena kalau enggak, dia buka mulutnya. Semua virus masuk semuanya. Lama-lama mati ya. Itulah yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia menyedot umbel kita, yang membuntui kita dalam bisa bernafas, menghirup udara hadirat Tuhan. Yang bikin putus hubungan dengan Tuhan, itu Yesus sedot umbel yang jijik, yang rasanya asin, ya jijik dan sebagainya. Kenapa saya nggak jijik? Saya terlalu jijik aja. Saya suka bersih ya, suka rapi, bersih. Kenapa? Karena saya sayang sama anak saya. Ini mumpung ada istri saya ya. Satu hari saya lagi BAB ya, buang air besar. Sudah ada telurnya di bawah saya itu, ya, kuning warnanya. Dan tak gimana cincin nikah saya kecemplung di bawah itu. Aduh, situ ada nama istri saya, ada tanggal nikah kami. Aduh, gimana bapak-bapak? Kalau saya flash atau saya siram gitu, hilang cincinnya. Kalau saya beli baru lagi ketahuan, oh gak asli ini, mana yang asli? Nah, maka mesti orang jijian, karena cincin itu berharga bagi saya. Nah, untuk ketemu bapak itu. Saya belum tahu sampai hari ini. Mungkin nanti ya, saya sudah tua sekali, tak ditanya dia. Cincin ini pernah kecebur di kloset yang ada isi. Apakah Anda udara dari Tuhan itu penting apa tidak? Penting. Itu bukan pilihan, itu keharusan. Kita tuh beribadah itu artinya kita tuh sedang menghirup udara surga yang dari Tuhan. Memang kita diciptakan seperti itu. Satu hari kakak saya membeli kijang baru, kali sebelumnya itu kijang semuanya selalu pakai bensin Bapak Ibu ya. Satu hari dia beli yang diesel, pakai solar loh. Nah sopirnya tuh sok tahu begitu diisi bensin rusak. Meskipun mobilnya baru tapi ini mobil didesain diciptakan untuk minum solar. Nah hidup kita bisa rusak Bapak Ibu kalau kita salah mengisi hidup kita. Kita ini bernafasnya pakai air himself, udara yang dari Tuhan masuk hidup kita, kita bisa menjadi makhluk hidup di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak menghirup Roh Kudus itu, yang tidak memiliki Roh Kudus itu, di hadapan Tuhan itu mati. Bukan nunggu nanti di neraka, di dunia pun mereka itu mati. Bocah, moyo, ya. Fana, bios. Ada dua kata hidup ya, bios sama zoe. Tahu bioskop, bios itu ya hidup yang sementara. Ya di situ saya komen film, saya jadi lompat di film top lompatnya. Saya
bahasanya tidak lompat ya. Itu bios. Kalau zoe itu hidup yang sebenarnya, supaya semua orang percaya kepadanya, diberi zoe, bukan hidup yang binasa. Itu bios, tetapi zoe, hidup yang kekal, hidup yang sebenarnya. Jadi banyak loh zombie di dunia ini, sudah mati tapi masih berjalan, walking dead. Apa tuh orang mati berjalan, di hadapan Tuhan tuh mati, ya. Tapi kita yang penuh Roh Kudus itu, kita hidup di hadapan Tuhan. Nah, bahkan Roh itu ada 3. Yang pertama namanya hati nurani, itu suara hati, conscience ya. Yang kedua itu intuisi itu perasaan hati. Ibu-ibu suka pakai intuisinya ya, karena mereka lebih kuat. Pak, jangan sama dia Pak, jual usaha. Kenapa Mak? Pokoknya jangan. Loh, apa? Kenapa? Saya merasa udah enak hati gue sama orang itu ya. Nah, itu tidak bisa dijelaskan secara logika, tapi bisa dirasakan oleh manusia. Intuisi, perasaan hati yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Yang saya mau bahas pada pagi hari ini adalah persekutuan. Dan roh manusia itu ada bagian namanya persekutuan. Roh itu mencari siapa penciptanya ya. Kalau anak kecil bangun tidur masih bayi, yang pertama dia cari siapa? Yang rambutnya panjang, mamanya ya. Kalau ada terpaksa cari yang rambutnya pendek, yang suka ngomong doang. Ma, anakmu ngompol, ma, anakmu kepanasan, ma, anakmu dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, gimana anak kita? Nangis, dia mencari, dia bingung sekali, dia gelisah sekali. Itu namanya persekutuan, rasa kangen, rasa memiliki. Kalau papanya teman saya meninggal, saya sedih nggak? Ya ikut sedih, ikut berbelasungkawa. Tapi sedihnya saya karena papa teman saya meninggal sama papa kandung saya meninggal, beda nggak? Beda. Saya punya hubungan. Kalau Anda mendengar suara saya, ini suaranya Pak Reja, papa saya. Mata saya ini kalau ketawa hilang itu matanya Pak Reja. Ya. Hidung saya ujungnya ini bulat, ini hidungnya Pak Reja. Saya bersyukur hidup saya seperti Jackie Chan, bulat gede. Kalau seperti itu papa saya marah. Karena sopo udah sama dengan dia. Jadi saya bersyukur saya mirip papa saya. Jadi ada rasa memiliki, ada milik papa saya di dalam saya, ada milik yang saya miliki ini di dalam papa saya, betul? Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan, pasti kangen ketemu. Oh sampai ada orang gak pengen ketemu lagi sama Tuhan, anak Esopo, tak tahu saya. Rumah mama saya di Nginder, rumah saya di ujung barat Surabaya, di Klaten, jauh sekali ya. Mama saya bilang ya seminggu sekali lah saya ke sana ya. Mama saya hidup sendirian, nggak mau tinggal di rumah anak-anaknya. Akhirnya meme saya beli rumah di seberangnya rumah mama saya. Kan dia terakhir menikah, jadi saya bilang, aku jangan jauh-jauh dari mama, nggak ada yang ke rumah mama. Waktu saya tinggal di luar Surabaya. Nah, apakah saya seminggu sekali ke rumah mama saya? Lebih. Mama saya tuh, Johan, bisa bantu mama? Bisa. Mama belum bilang bantu apa, aku belum bisa. Kapan lagi saya bisa berbakti sama mama? Kalau mama saya telepon saya telepon mama saya. Ma, kok jangan pernah telepon saya? Baru 2 hari, yuk ma. Setiap telepon saya ma, gangguin saya ma, bikin repot saya ma, bikin susah saya ma. Beri saya kesempatan disusahkan oleh mama saya. Karena saya dulu bikin repot mama saya. Waktu mama saya
saya sampai jahit baju, sampai ngajar les, sampai jadi guru sekolah di Pulau Bangka. Kami dari Bangka ya. Jadi saya selalu minta mama saya beri saya kesempatan untuk direpotkan. Kapan lagi Tuhan ngomong sama kita, Tuhan kau bisa pimpin hujan minggu depan. Saya bisa atau tidak? Tidak bisa. Hanya Tuhan yang pernah mati buat saya. Teman baik saya pun belum pernah mati buat saya. Kopeksianku saya pun ya belum pernah mati buat saya. Ini Tuhan Yesus pernah mati buat saya loh Bapak Ibu. Bos saya menggaji saya ke 10 juta tiap bulan. Setelah bekerja baru digaji. Taat dulu, kerja dulu baru diberkati. Nah Tuhan Yesus ini beda. Dia mati dulu, dia gaji saya di depan, pakai nyawanya. Jadi saya tidak bisa jadi Tuhan Yesus. Saya hanya bisa berbakti sama Tuhan Yesus. Apakah masih ada rasa kangen? Kalau Anda ngakunya berbakti, Anda yakin Anda anaknya Tuhan, Anda pasti ingin ketemu Tuhan. Ini contoh ya, ada contoh video di sana. Bapak sebentar aja, ini bukan anak saya bukan ya, ini anaknya orang lain. Buat ikutan videonya. Oh, ada suaranya, ada suara saya. Anak ini, mamanya yang berikan anak ini waktu melahirkan anak ini, mamanya meninggal, Bapak Ibu. Kemudian jantung mama itu didonorkan kepada seseorang. Ya. Nah, waktu anak nangis, dia digendong oleh berbagai macam ibu, ada ibu yang lagi hamil, ada oma-oma, ada sepasang suami istri, pria, bapak, tetap nangis terus dia. Ya. Dia digendong sebelah kiri ya. Kenapa? Jantung kita ada sebelah kiri. Dia biasa. Ya tetap nangis terus. Digendong siapapun nangis terus. Nah ini ada pria berwuan ini digendong oleh pria ini sebelah kiri. Tiba-tiba dia bisa diam. Dia diam. Jantung mamanya waktu meninggal melahirkan dia itu dicangkokkan dalam tubuh pria ini. Beda jenis kelaminnya, mungkin juga beda sukunya, berwaan. Nah anak ini ketawa, kenapa? Dia hafal bunyi detak jantung mamanya selama berapa lama? 9 bulan 10 hari. Dia berpikir ini mamanya, dia berpikir. Itu disayang-sayang, dibelai-belai. Ya, apakah Anda seperti itu? Itu kangennya untuk ketemu Tuhan, orang tua kita, bapak kita. Satu hari saya mengundang seorang hamba Tuhan, dia juga dokter juga dari luar kota. Jam 8 malam lebih itu di mobil saya, sepulang dari makan malam bersama, dia ditelepon oleh seseorang, ya pakai video call begitu. Terus saya bilang, itu siapa? Putri saya kedua, pastor. Oh ya, kok telepon? Oh dia nih kalau mau tidur harus lihat wajah saya dulu. Oh iya, iya. Oke video call. Anak saya kedua ini memang unik, pastor. Dulu waktu dia masih kecil bahkan masih SD kelas 1, kelas 2 itu pernah siang-siang hari dia nangis kejar di sebuah mall di kota mereka, di luar kota Surabaya. Dan siapapun gendong dia, dia mau diem dia. Terpaksa saya lagi praktek dokter, dipanggil sama keluarga saya. Dokter kemari, kenapa? Anakmu nangis sudah setengah jam, kamu diem, ngejar-ngejar. Dia dimolin, dia teriak keras karena nangisnya. Begitu saya datang, Pastor Johan, saya gendong, dia diem langsung. Sampai hari ini kok dia mau tidur, dia melihat wajah papanya dulu, pakai video call gitu. Baru dia tidur.
Itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Jadi beribadah itu bukan pilihan. Saya kasih contoh, kalau bisa waktunya 3 alasan. Orang keburi dulu deh. Yang pertama, soal ini. Mengapa kita harus beribadah? Yang pertama tuh, Tuhan itu ingin tinggal bersama kita. Dia ingin tinggal bersama kita. Keluaran 25:8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kata Musa, yang bikin beda bangsa Israel sama bangsa-bangsa lain, karena Tuhan halak itu berjalan bersama kami. Sama seperti kata halak dipakai di Taman Eden. Waktu kata Adam, waktu aku mendengar bunyi langkah Tuhan, kami ketakutan, kami sembunyi. Halak itu berjalan. Henok halak berjalan bersama Tuhan. Lama-lama Henok tidak ada lagi. Bergaul sama dengan jalan bareng satu tujuan. Yang bikin beda bangsa Israel sama bangsa lain karena Tuhan berjalan hidup bersama mereka, sehingga siapapun tidak bisa mengalahkan mereka melalui yang awan, yang api yang kelihatan di sini. Di Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22, setelah Saul disingkirkan, siapa yang menyingkirkan Saul? Tuhan sendiri. Kenapa kok Tuhan memberhentikan Raja Saul ya di tengah jalan, masih duduk di takhta, tapi sudah Tuhan, di mata Tuhan dia sudah bukan Raja Israel. Ya, 1 Samuel pasal ke-16 itu Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Daud di Bethlehem, di rumahnya Bapak Isai, bapaknya Daud. Hari ini Daud, kamu jadi Raja Israel. Saya bayangkan malam harinya itu Pak Isai bikin tumpengan, syukuran. Wow, anak saya jadi raja. Apakah besoknya Daud duduk di tahta Israel? Tidak, Bapak Ibu. Butuh waktu kurang lebih 15 tahun kemudian baru jadi raja beneran. Tetapi meskipun Saul masih duduk di tahta, tetapi di mata Tuhan Saul bukan raja Israel lagi. Dan akhirnya dia disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Karena Tuhan sudah mendapatkan seorang penggantinya Saul yang berkenan di hatiku. TPT itu, TPT itu artinya The Passion Translation Bible, Alkitab The Passion. Ya, saya bacakan dalam bahasa aslinya, ke bahasa The Passionnya itu, kata berkenan di hatiku itu, a man who always pursues my heart. Seseorang yang selalu memburu, mengejar hatiku. Siapa itu? David. Dan Bapak segala kehendak. Kenapa Saul disingkirkan? Kenapa Tuhan suka sama Saul memimpin Israel? Karena pada zaman Saul, tabut Tuhan tidak diindahkan. Tabut Tuhan ditekos di rumahnya Abinadab di Kiryat Yearim. Kalau Anda pernah ke kota Sion atau Yerusalem, di sebelah sana, di kurang lebih 5 km di atasnya itu ada nama kita tuh bukit ya, Bukit Yearim. Itu rumahnya Abinadab, di mana tabut Tuhan dititipkan in the coast ya. Di situ selama 20 tahun, bayangkan. Jadi dokter ini pun belum pernah lihat tabut Allah seperti apa. Mereka memimpin bangsa Israel tanpa perlu tabut Tuhan. Sama kayak gereja yang tidak mengindahkan hadirat Tuhan itu bukan gereja yang hidup. Amin. Biarpun namanya Pentakosta ya. Kita nih malu loh kalau kita nama Pentakosta, tapi kita tidak pernah menghiraukan merasa butuh sampai nangis minta Tuhan pimpin.
Kalau Tuhan tidak memimpin kami ini mati, hanya debu tanah saja. Si bedake kami sama orang lain adalah karena Tuhan hadir di ibadah kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Setuju? Amin. Ya. Pada zaman Saul kita tidak pernah mengindahkan. Saul itu dari suku Binyamin. Ya, Binyamin itu Bin ya anak ya, Yamin tangan kanan. Jadi ini suku orang kaya. Maka dia tingginya melebihi semua pria dari bahu ke atas. Dia paling tinggi ya. Jadi ini orang hebat, penuh karisma. Tetapi dia tidak pernah menghiraukan hadirat Tuhan. Ada ibadah, ada. Tapi tabutnya tidak ada di situ. Ingat yang membedakan bangsa Israel sama bangsa Israel karena ada tabut Tuhan. Buat kamu harus membuat tempat kudus bagiku. Itu yang bikin beda kita sama bangsa lain karena tabut Tuhan ada dalam hidup kita. Sekarang tinggal dalam hati kita. Sekarang waktunya yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Kita mengingat dan berterima kasih ya kamsya akan kebaikannya Tuhan. Di Roma 12 ayat 1, therefore karena itu berarti menunjukkan ayat sebelumnya. Roma 1 sampai Roma 11 itu cerita mengenai kita bangsa Indonesia, bangsa di luar Israel tidak berhak dapat kemurahan Tuhan, tidak dapat mendapatkan anugerah Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita bangsa kafir dicangkokkan menjadi bangsa Israel rohani. Betul? Nah, karena itu ya kata Paulus, demi kemurahan Allah, ojo lali, jangan lupa sama kemurahan Tuhan. Kamu nih bangsa kafir, apalagi kita yang dari suku tertentu yang menyembah berhala dan tidak pernah bertuhankan apapun juga. Kamu nih bangsa kafir yang seharusnya dihukum mati, tetapi karena kemurahan Tuhan kamu dimasukkan dalam kartu keluarganya orang Israel. Therefore, oleh karena itu jangan lupa celinya ya, seharusnya ya kudune ya kamu itu menyerahkan gitu ya. Maristem itu menyerahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Artinya itu berbakti, mengejar hatinya Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan suka makan apa? Tuhan suka saya nyanyi lagu apa? Apa yang saya perbuat untuk Tuhan supaya Tuhan senang hati ini? Ayo kita kejar hatinya Tuhan. Dan ojo lali. Itulah ibadahmu sejati. Jadi kita beribadah, kita berbakti marah Gusti Yesus itu karena kita ingat akan kebaikannya Tuhan. Ini bedanya. Perjanjian lama itu hubungan manusia dengan Tuhan, itu hubungan dia Tuhan, laupan, Tuhan, bos, dan kita ini hamba-hambanya, umatnya, pegawainya. Jikalau kamu sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintahku dan melakukan segala perintahku dengan setia, maka kamu diberkati. Kerja dhisik tak berkati. Digaji kapan? Akhir bulan. Taat dulu baru diberkati. Tetapi karena itu mereka itu berkorban, beribadah, di saat itu berkorban seperti itu ya. Tiap hari di mezbah itu korban itu, di bait Allah itu supaya apa? Supaya selamat. Minta kemurahan hatinya Tuhan, minta pengampunannya Tuhan. Tapi perjanjian baru kebalikannya. Karena begitu besar kasih Bapa akan manusia kita ini, Dia memberi. Anak-anak Bapak kalau mau sekolah itu sekolah dulu apa baru beres sekolah
Johan sekolahnya mulai bulan Juli, tapi uang pangkal bisa di bulan Januari. Jadi bayar dulu baru sekolah. Yesus itu bayar dulu. Dia menebus kita, kita diselamatkan Tuhan. Kita beribadah bukan supaya diampuni, bukan supaya diberkati, bukan supaya diselamatkan, bukan. Kita beribadah untuk tamsyah sama Yesus. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Bukan supaya diberkati. Senin sampai Sabtu sudah minta berkat sama Tuhan di pekerjaannya. Oh, Minggu masih minta berkat. Nemen yo. Minggu kita hanya berkata, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Kita bersyukur. Amin. Coba bersyukur saja kok susah. Yang susah sudah Tuhan kerjakan. Senin sampai Sabtu doamu Tuhan jawab, bisnismu Tuhan pelihara, Tuhan berkati, kamu sehat, kamu rukun keluarga, Tuhan berkati. Minggu itu sabar. Kamu bersenang-senang sama saya, kita tamsyah sama Tuhan. Contoh ke rumah mama saya selalu bawa makanan. Meskipun mama saya tuh sibuk luar biasa. Saya tetap tunggu. Kamu jam berapa datangnya? Saya udah berani ngomong. Saya ngomong tuh ditunggu terus. Sampai di mana kamu? Sampai di mana? Mama dosa saya nyampe apa-apa. Saya bawa makanan. Ya, saya mau kerja sama mama. Itu namanya berbakti. Beda nggak? Beda ya. Pas itu harus beribadah. Kalau tidak dibutuh Tuhan, bisnismu sepi loh. Kamu nanti usahamu sepi loh. Yang ini enggak. Saya sudah Tuhan berkati. Saya ingin berbakti sama Tuhan. Amin. Nah, cuma 30 orang. Yang sisa saya waktu sampai jam 12 siang nanti ya, baru amin ya. Nah, Roma 2 yang keempat. Maukah engkau anggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Sejak lama bertobat dulu, baru dapat kemurahan. Perjanjian baru diberi kemurahan dulu supaya kamu suka untuk berbuat dosa. Saya tidak mungkin berani bilang tidak sama mama saya. Mama saya kayaknya tadi telinganya kurang jelas. Kita berikan alat bantu dengar. Mama tidak perlu ini. Jadi namanya alat bantu dengar, bukan alat untuk orang tuli. Kita berikan, dia kalau nonton TV dia pakai. Pas keluar dari gereja dia pakai lagi. Kenapa? Mama malu dikira orang tua. Kenapa sih? 88 tahun. Ya orang tua. Kalau mama masih bersama apa? Ya duduk di tengah, saya setir mobil depan. Saya jemput ya dari Citrale, jemput ke Minden, dari saya di Kondisi Timur, di Majes Mall. Ya. Kamu nanti kalau pulang gini ya? Iya mah. Kalau mama tanya, kamu jawab iya mah. Jawab dong, iya mah. Jawab. Apakah saya marah? Mungkin waktu kecil saya juga gitu juga ya. Mama saya ngomong apa, saya tak jawab mungkin. Saya ingat kemurahan hati mama saya, kelapangan hati, kesabarannya membesarkan saya. Maka kasihnya mama saya membuat saya tidak berani menyakiti mama saya, tidak berani bilang tidak bisa. Malah saya minta tolong berinya kesempatan untuk ngantar mama mau pergi. Yohanes 8:11 ini kisah saja.
Sampai jam berapa Pak saya lupa? Syukur Pak, nanti ada kabar sama saya ya. Oke, kita sepakati bersama sampai jam berapa? Karena jam 9.30 sampai jam 10. Bapak Ibu ada apa-apa? Oke, boleh minta waktu sampai 9.40 boleh? Boleh ya, biar jauh biar makannya kenyang ya. Oke, Yohanes 8 ini contoh saja. Ada kisah begini supaya cepat ya. Ada kisah begini, ada orang-orang Farisi, ahli Taurat itu menangkap basah perempuan yang berzina. Tapi yang pria tidak ditangkap, yang tangkap yang perempuannya ya. Dan untuk kata mereka pada Yesus, Rabi, ini kata Musa, orang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Lalu kamu bagaimana? Kata Yesus, oke, siapa yang belum pernah berbuat dosa, dia yang duluan yang lempar batu. Akhirnya satu pergi karena tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa ya, mereka pergi. Kata Yesus, hai perempuan, apakah masih adakah orang yang mau menghukum kamu? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Siapakah yang berhak lempar batu pada perempuan itu? Orang yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa itu? Yesus. Tapi dia ngomong apa? Meskipun aku pernah menghukum kamu sampai mati, aku pun tidak menghukum. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus menulis di tanah. Kata tetelestai itu sudah selesai, it is finished itu. Tetelestai artinya itu kan sudah selesai, already paid, sudah saya bayar, sudah lunas, sudah saya bayar, already paid. Itu hanya ada di kitab Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes ada di bawah salib Yesus. Dia dengar jelas. Dan kebetulan peristiwa ini hanya ada di Injil Yohanes. Yesus menulis di tanah. Saya menduga ya, kira-kira apa ditulis itu? Tetelestai, saya yang bayar hukuman perempuan ini. Saya yakin perempuan itu tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Kemurahan begitu besar, lolos dari kematian. Dia perlu mengerti arti kata ini ketika perempuan ini melihat salib Yesus. Dia gantikan saya di kayu salib. Lagi, anak bungsu. Ya. Kita tahu kisah ini ya, kita tahu semuanya. Nah, apa yang membuat anak bungsu itu pulang? Kelaparan, itu pemicunya. Tapi yang terbesar yang membuat dia berani pulang, tidak malu untuk pulang, karena ia menyadari keadaannya. Pegawai papa saya pun tidak pernah lapar, tidak pernah kurang makan. Nah, saya coba bayangkan, saya bayangkan dia pulang, dia bilang, nanti saya menuntut papa saya mau melamar jadi pegawai papa saya. Betul betul? Salah seorang upahan papa. Betul kan? Dari jauh papa melihat, kemudian anaknya kan lapar, setengah pingsan nih, pelan jalan. Tapi si papa lupa sakit kencoknya, sakit kematinya. dia lada peluk anaknya itu. Dia lupa anak ini belum mati berapa hari. Bau babi, dia apa jaga babi? Bau babi. Dia cium anak itu. Dia ngomong, Pak, saya telah berdosa dan saya mau melamar, jadi tunggu, stop dulu. Kalau mandi dulu. Maka saya bayangin, Papa kok tahu saya pulang hari ini?
pertama kamu pergi dari rumah papa, tiap hari papa berdiri di pintu gerbang ini. Papa kok yakin saya pulang? Yakin. Papa kok memberi apa yang saya minta? Usia papa tahu saya orang brengsek, kok lebih rajin bekerja bantu papa. Saya orang brengsek. Papa tetap beri nama kamu karena kamu anak saya. Kok papa relakan saya pergi? Dan papa kok tahu saya hari ini pulang? Kenapa papa tiap hari nunggu saya pulang? Iya nak, papa yakin di luar rumah papa ini kamu tidak akan ketemu papa sebaik papamu. Dan dia ngaku betul Pak. Makanan tadi pun tak bisa makan. Artinya uang makannya dia lebih gede uang makannya babi. Papa yakin kamu pasti pulang. Kamu pasti pulang. Papa tunggu berhari-hari, berminggu-minggu di sini. Dan saya yakin anak itu tidak akan pernah minggat dari rumah papa. Kita beribadah ini Bapak Ibu untuk ngomong kamu siapa sama Tuhan. Tuhan mau saya berbuat apa di gereja ini? Kamu butuh apa Tuhan di rumah ini? Pakai saya Tuhan. Bisa kesempatan Tuhan untuk beribadah. Bahkan Daud memaksa jiwanya, kehendaknya, keinginannya, perasaannya, pikirannya, emosinya untuk memuji Tuhan. Dia paksa meskipun dia secara fisik lemah, masalah belum beres, tapi dia paksa puji Tuhan. Kamu jangan lupa sama kebaikan Tuhan. Tapi saya capek mau ibadah, saya mau bangun siang, terlalu empuk kasur saya, terlalu nyaman hidup saya cari ibadah yang jamnya pas bangun saya. Besok kamu ibadah jam berapa? Tergantung Pak Johan. Tergantung saya bangun jam berapa. Kalau bangun jam 12 siang, cari ibadah jam 1 siang. Dan kalau bangunnya jam 10 malam, saya pernah ketemu 3 orang yang mengalami demensia akut atau demensia ya. Habis demensia itu aslinya, jadi lupa ingatan. Ada yang awal pikun, demensia akut, aslinya. Jadi ketemu 3 orang. Yang terakhir ini seorang bapak, saya panggil dia Susu ya. Waktu usianya 84 tahun. Ciao Ansu, nyawa. Dia tunggu, dari ekspresi, nggak senyum, nggak nangis, kosong. Dia lupa sama saya. Susu lupa sama saya. Waktu kita ke Israel, saya membimbing rohaninya saya. Susu waktu itu baru 1 minggu yang lalu Susu operasi prostat, Susu naik kursi roda kan. Nah kita semua waktu ke Golgota itu kita semua zaman dulu Yesus pikul salib, kami semua pikul Susu, kursi roda Susu. Tapi ke Golgota, saya musuhnya suruh Johan, dia belum mau. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Orang yang lupa sama semua kebaikan Tuhan, itu dia memutus hubungan, emosi, berkenangan, hubungannya dengan Tuhan. Maka dia ibadahnya kayak, ya kalau sempat aja, kalau ada waktu saja, saya cari yang terdekat, biar perlu yang sebelah rumah saya, biar perlu dibawa apartemen saya. Tidak mengerti kebaikan yang begitu besar. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Setuju? Ya. Tuhan bilang kamu harus rajin
di rumah saya ada 4 gitar, 2 elektrik, 2 akustik. Akustiknya ada yang senar nilon, ada steel string yang steel baja ya. Saya suka pakai yang nilon karena membuat jari saya tidak terlalu sakit gitu ya. Kecuali untuk live worship apa itu worship saya pakai yang steel string supaya lebih nenceng. Tapi kita yang tidak saya pakai saya kendorin, betul? Saya kendorin stringnya betul, senarnya supaya tidak bengkok lehernya, stangnya gitu ya. Saya kendorin. Jadi kalau ada gitar yang tidak saya pakai, saya akan kendorin. Kalau kita kendor pakai kerajinan, kita mulai malas, kita tidak akan bisa dipakai Tuhan. Kita harus ngaji, harus di stem, dicun terus ya. Saya sebelum mimpin Zoom itu, mimpin ibadah apapun juga, saya stem lagi, saya pakai tuner ya. Saya stem dulu supaya pas, baru bisa saya mainkan. Yang kedua, rohmu harus menyala-nyala. Roh itu kecil, roh kita, perasaan kangen kita sama Tuhan harus besar, baru bisa melayani Tuhan ya, seperti itu ya. Kata Ibrani, ingat selalu akan ketekunan Yesus, supaya kamu jangan lemah dan putus asa, mutung, berhenti beribadah. Ingat, dia rela berterus seperti itu ya. Karena waktunya saya ngebut dikit. Langsung saya akhiri deh, pas 9:40 ya. Oke. Ini bukan mama saya bukan. Cuma saya kasih contoh gambar saja. Apa yang membuat saya suka ke rumah mama saya? Apa yang membuat saya ingin berbakti sama mama saya? Karena bapak saya sudah meninggal. Mama saya itu seorang penjahit baju selama hampir 40 tahun. Cara remaja dijahit baju terus. Dan dia cari uang melalui itu untuk memelihara 5 anaknya. Kalau saya ke rumah mama saya selalu bawa makanan. Yang kedua, ketemu mama saya selalu peluk, selalu senyum mama saya bungkuk, dia peluk saya. Dia 40 tahun lebih ya jahit baju terus, siang malam jahit nafkah buat kami. Jadi mama saya itu bungkuk. Kata orang-orang Bangka dulu waktu saya pulang Bangka, mamamu tuh bunga desa loh. Mama saya cantik Bapak Ibu, tapi saya tidak cantik. Mama saya cantik, saya tidak cantik Bapak Ibu. Kalau saya bungkuk, terus sedang sin mama perjalanan ya sisi. Terima kasih, saya tahu mama bungkuk karena mama sayang sama saya. Udah sama saya. Yang kedua, saya cium matanya yang sampai menebal kelopaknya. Jahit baju pagi, siang, sore, malam. Jam 7 sampai jam 8 malam. Atau setengah 8 malam, setengah 8 malam. Saya cium, SMA, makasih mama. Kaki mama saya pada Farises ya Bapak Ibu. Dia mengayuh sejahit puluhan tahun. Manual ya dulu yang manual seperti itu. Dan saya selalu bilang, Ma, saya bawa makanan, Ma. Saya tahu mama saya suka koloke dari restoran F. Ada yang lebih enak, Ma. Gak mau sama mama yang itu aja. Waduh, yang F itu nggak bisa dipesan pakai online. Saya masih kesana Bapak itu. Nungguin masak dulu, baru saya bawa lagi. Waduh, tapi saya suka kita. Saya bawa sana, Ma. Kalau saya kesini, Ma, saya suapin mama makan, oke? Nggak mau, mama bisa makan sendiri. Beri saya kesempatan mama. Jangan sini cuma 2-3 kali seminggu soal mama makan. Dan dia memang tidak, tapi dia sama saya. Dan saya selalu bawa anak-anak saya ke sana sama istrinya. Kata anak saya, Papa kenapa kasih sopir buku makan? Kamu tahu buku kamu ini, mama saya ini puluhan tahun waktu Papa tinggal di rumah buku kamu ini. Papa ke kuliah, sekolah sampai juga pelajaran sampai rumah jam 10 malam baru nyampe rumah. Dan bobo kamu ini, nenek kamu ini, mamanya Papa ini, dia tidur jam 7:30. Dia pagi sampai
sore itu mama saya jarang ke dapur, karena itu mama saya kalau masak ala kadarnya, dan bersyukur saya ini orangnya akhirnya makan apapun enak. Saya tak punya karunia membedakan antara yang enak sama sangat enak sama tidak enak. Karena mama saya ya pasang-pasang biasa gitu ya, ayam, aku, itu ya saya ada itu dia masak seperti itu. Karena mama saya lebih sibuk cari uang. Tapi setengah 8 dia tidur, jam 10 malam pasti dia bangun. Pas saya pulang, apa yang mama saya? Dia ke dapur. Kami dulu miskin bapak ibu, pakai tanah gitu ya, kompornya. Dia pasti makan buat saya makan. Jangan tidur dulu Johan, makan dulu. Mama yang masak. Saya bisa ngomong tidak, saya makan. Tiap hari, Pak. Tiap hari, tiap malam Pak, tiap malam Pak. Jadi kok papa nyuapin bobo kamu seminggu 2 kali, tidak ada apa-apa dibanding bobo kamu. Bangun jam 10 malam baru tidur 2,5 jam, 3,5 jam. Dia bangun hanya untuk manasin makan buat papa makan. Nggak sebanding sebenarnya. Akhirnya anak-anak saya cinta sama saya. Meskipun rumah bobonya waktu itu udah ada AC, mama saya tidak tahan AC. Kenapa beli AC tidak tahan sama AC? Dan ada wifi juga. Anak-anak saya marut saya mau. Dia sayang sama saya. Sebelum saya sama mama saya. Kalau saya ada salib Yesus, saya tidak tahu bagaimana cara saya berbakti sama Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas kasihnya Tuhan. Itu waktu dilapih kakinya sama Yesus. Ini tidak balik Tuhan. Mestinya kami yang cuci kaki guru. Kamu hari ini tidak ngerti Pak Petrus. Nanti kamu baru mengerti. Akhirnya Petrus mengerti dan dia minta mati disalibkan dengan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Jadi kalau kita hanya datang seminggu sekali di rumah Tuhan kita, di rumah Bapa kita, sampai kita nggak mau datang itu saya ngerti. Apa yang salah dengan Anda sekalian? Saya bilang perlu tiap hari pun saya mau. Tiap kali saya ke arah timur pasti mampir mama saya. Dan saya selalu minta mama saya beri saya kesempatan untuk tulang mama saya makan. Saya mau kasih apel yang enak itu di depan foto almarhumah mama saya. Pas saya makan bolong dia sini mama saya. Jangan lupakan kebaikan itu. Yang ketiga itu 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Perkataan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna sampai kekal hidup selama-lamanya. Kalau Anda ingin punya iman, pengharapan, dan kasih yang sehat, fit, Anda perlu berlatih beribadah. Dulu badan saya gemuk 70 kilo lebih, terus saya maju supaya saya bisa punya badan yang sehat dan proporsional berat sama tinggi badan saya berlatih olahraga. Tidak saya enteng, ya. Tetap saling. Kalau ada yang punya iman yang tetap fit, pengharapan tetap fit, kasih tetap fit, ayo kita berlatih beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Boleh saya undang Bapak Ibu terkasih untuk berdiri sama-sama. Kamu saya sama